Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang tujuan pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, menjadi manusia susila. Apa itu manusia susila? Manusia susila ialah manusia yang hidupnya selalu menuruti dan sesuai dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku. Kehidupan manusia yang tidak dapat lepas dari orang lain membuat orang harus memiliki aturan-aturan norma. Aturan-aturan tersebut dibuat untuk menjadikan manusia menjadi lebih beradab. Selain aturan-aturan norma, manusia juga memerlukan pendidikan yang dapat digunakan sebagai sarana mencapai kemakmuran dan kenyamanan hidup. Dengan pendidikan, manusia dapat mengerti dan memahami makna hidup dan penerapannya. Melalui pendidikan, kita harus mampu menciptakan manusia yang bersusila, karena hanya dengan pendidikan, kita dapat memanusiakan manusia. Dapatkah watak itu dididik? Atau lebih jelasnya, dapatkah anak dididik menjadi manusia yang berwatak susila? Menurut Profesor Heymans, seorang ahli ilmu watak dari bangsa Belanda, beliau meragukan akan berhasilnya pendidikan watak terhadap manusia. Beliau berpendapat, dunia hanya dapat memperoleh orang-orang yang mempunyai tingkat kesusilaan yang lebih tinggi dengan jalan memilih atau seleksi orang-orang mana yang boleh mempunyai keturunan. Berlainan dengan pendapat Christian Steiner, seorang ahli ilmu jiwa bangsa Jerman, yang mengatakan hal watak itu antara lain dibagi menjadi dua. Yang pertama, watak biologis, yaitu watak yang berhubungan dengan nafsu dan insting yang rendah, yang terikat kepada kejasmanian. Menurut beliau, watak biologis ini tidak dapat diubah dan dididik. Yang kedua, watak intelligible atau watak budi, yaitu watak yang berhubungan dengan budi atau akal pikiran manusia. Watak inilah yang dapat diubah dan dididik. Watak ini mengandung unsur-unsur kekuatan kemauan, kejernihan keputusan, kehalusan perasaan, dan lama dan mendalamnya getaran jiwa. Mengapa pendidikan kesusilaan itu penting? Yang dimaksud dengan pertanyaan ini ialah mengapa anak perlu dididik kesusilaannya. Seperti yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Pendidikan Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, anak usia dini harus dididik sedini mungkin menjadi manusia yang cakap. Apakah yang dimaksud dengan manusia yang cakap? Samakah cakap itu dengan banyak pengetahuan? Bila manakah orang itu dapat disebut cakap? Banyak orang yang menafsirkan cakap itu sama dengan pandai, yang berarti banyak hafal tentang pelajaran yang diberikan di sekolah. Nyatalah bahwa yang dimaksud dengan orang cakap itu tidak hanya orang yang banyak memiliki ilmu pengetahuan saja, bahkan bukan itu yang nomor satu. Orang disebut cakap jika orang itu pandai menggunakan daya-daya akal dan pikirannya dengan baik, sehingga pekerjaan yang harus dilakukan dengan menggunakan daya-daya akal dan pikiran dapat berlangsung dengan cepat dan lancar. Demikian pula kecakapan itu tidak akan membuahkan hasil yang baik jika tidak disertai dengan syarat-syarat kesusilaan. Memang, kita tidak dapat mengartikan cakap itu tanpa memasukkan ke dalamnya arti susila. Susila dan cakap adalah dua hal yang selalu isi-mengisi. Bahkan, dapat kita katakan bahwa kesusilaan adalah dasar bagi kecakapan. Lebih jelas lagi, diperlukan oleh masyarakat kita ini adalah orang yang cakap menunaikan tugasnya dengan bersendikan kesusilaan. Yang ketiga, anak usia dini harus dididik sedini mungkin menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Manusia adalah makhluk sosial, anggota suatu persekutuan. Persekutuan masyarakat juga persekutuan bangsa. Dalam hal ini, maka tujuan pendidikan diarahkan kepada mendidik manusia sebagai makhluk masyarakat. Negara kita adalah negara yang berdasarkan demokrasi, suatu negara yang kekuasaannya adalah pada rakyat, yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat, bukan ditentukan oleh seorang atau segolongan orang saja. Rakyatlah yang menentukan arah kemana negara kita akan
itu akan dikemudikan. Untuk apa negara itu dimajukan dan dipertahankan? Maka dari itu seharusnya pemerintah mengusahakan mendidik warga negaranya menjadi warga negara sejati. Tiap-tiap warga negara harus terus bertanggung jawab atas kelancaran jalannya roda pemerintahan. Tentu saja hal itu menurut kemampuan dan pekerjaan masing-masing dalam masyarakat. Yang menuju kesejahteraan masyarakat, tiap-tiap warga negara hendaklah tahu kewajibannya sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga dari suatu negara demokrasi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.